Baik, hari ini saudara kita akan berbicara tentang perseverance, apa ini? Perseverance, ya, ketekunan. Ya begitulah bahasa Dayaknya ya saudaraku. Ketekunan, katakan sama-sama apa? Ketekunan. Baik saudara, kita satu pengajaran saudaraku ya, supaya kita juga menerima hal yang sama ya dari WTC Families. Saudara, tapi ada hal yang kita perlu dalam pelayanan kita, saudaraku, supaya kita mengerti, saudara, bahwa di dalam ketekunan mula kamu akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Di dalam ketekunan kitalah maka kita akan menuai apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara. Banyak orang menjadi Kristen tetapi tidak mau bertekun dalam masa sukar, masa tekanan, pergumulan, saudara, maka dia berhenti. Pada saat dia berhenti, maka tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam sebuah ketekunan itulah maka kita akan mendapatkan apa yang sudah Tuhan sediakan. Ibrani pasal 10 ayat 36. Kita baca yuk sama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 36. Saudara yang sudah berdoa berpuasa dalam jemaat Tuhan 10 hari, diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Karena kau belajar bersehati dan dengar-dengaran. Saya begitu percaya apa yang saya doakan hanya akan terbuka kepada orang yang mau mendengar. Belajar dengar-dengaran. Ibrani 10 ayat 36. Kita baca sama-sama. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang percaya katakan amin. Coba perhatikan, dengarkan baik-baik. Perhatikan di depan saudara. Sebab kamu, saya, kita memerlukan ketekunan kata firman Tuhan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah di dalam ketekunan itu, maka kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi siapakah orang yang akan memperoleh janji-janji Tuhan? Orang yang bertekun. Siapakah orang yang akan memperoleh atau menuai apa yang sudah Tuhan sediakan, janji-janji Tuhan? Adalah orang yang bertekun melakukan apa? Kehendak Allah. Itu pahami, saudara. Sehingga kunci untuk sebuah keberhasilanmu, kunci untuk sebuah kesuksesanmu adalah ketekunan. Perhatikan saja pebisnis, orang-orang yang kaya, yang berhasil. Mereka adalah orang-orang yang bertekun. Mungkin mereka dari kecil, dari susah, jualan di pinggir jalan, bergaul dengan orang, saudara. Dia terus bertekun, membuka lebih besar lagi usahanya, membuka lagi, bekerja lagi, pantang menyerah, saudara. Jatuh, gagal, tapi berdiri lagi. Dan akhirnya mereka sukses. Jadi tidak ada keberhasilan tanpa ketekunan. Amin, saudara. Ya. Catatkan baik-baik, faktor terpenting dalam menggenapi visi yang Tuhan berikan, dalam menggenapi janji yang Tuhan berikan adalah ketekunan. Faktor terpenting dalam menggenapi janji, visi Tuhan, janji-janji Tuhan adalah ketekunan.
Jadi apa? Jadi ketekunan adalah syarat mutlak untuk melihat janji Allah digenapi dalam hidup kita. Bisa paham saudara, amin? Jadi ketekunan adalah syarat mutlak untuk menerima janji Allah digenapi dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Kuncinya adalah bertekun, 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 bertekun. Amin saudara. Jadi apa itu? Apa arti bertekun? Saudara, jemaat Tuhan, saudara catat ya firman Tuhan saudara. Supaya sembari mendengar saudara catat saudara ya. Dengarkan baik-baik atau nanti saudara ulang lagi YouTube-nya saudara. Supaya lebih banyak rema yang didapat. Apa arti bertekun? Yang pertama, bertekun berarti rajin, bersungguh-sungguh, mengerjakan dengan asik dan dengan senang hati. Itu bertekun. Jadi bertekun itu apa? Apa arti bertekun? Bertekun berarti dia mengerjakan dengan rajin, bersungguh-sungguh, mengerjakan dengan asik, enjoy, senang hati. Itu bertekun. Dia mengerjakan sesuatu tidak menjadi sebuah beban, dia menjadi sebuah kesenangan, kesukaan, terus menerus. Dia otak-atik, dia kerjakan, dia cari saudara, ya kan? Dia seperti apa namanya saudara, bersemangat, bukan dia menjadi malas atau dia loyo saudara, tapi dia semangat, dia senang hati mengerjakan itu sampai berhasil. Itu bertekun. Ya, jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bertekun artinya rajin, bersungguh-sungguh. Ya, berarti apa saudara? Berarti bertekun itu saudara tidak jemu-jemu mengerjakannya, tidak mau berhenti sampai terjadi apa yang dia mau raih itu saudara. Ya, tidak menjadi beban bagi dia. Itu bertekun saudara. Dia mengerjakannya dengan kesabaran. Dengan apa saudara? Kesabaran. Katakan sama-sama dengan apa? Kesabaran. Sabar. Terus bertekun. Tidak menyerah. Bukan tidak melewati masa sukar. Nanti kita ke situ saudara. Ya, saudara pernah dengar Thomas Alva Edison? Pernah dengar saudara ya? Saudaraku, penemu lampu pijar itu saudara. Thomas, dia dianggap orang yang bodoh oleh guru-gurunya. Bodoh anak ini. Dikirim surat kepada orang tuanya supaya anakmu yang bodoh ini tolong diambil. Itu Thomas Alva Edison. Tidak berguna dia, suruh saja pulang. Jadi dia dikeluarkan dari sekolahnya saudara. Tapi tahukah saudara, di dalam kehidupannya bersama orang tuanya, dididik oleh orang tuanya. Anakku tidak bodoh, anakku tidak bodoh, anakku tidak bodoh. Aku akan buktikan bahwa anakku pintar. Orang tua itu begitu, saudara. Tetapi ada sesuatu yang membuat Thomas Alva Edison di tempat gelap. Aduh, kalau ada lampu ya, bagus ya. Dia melihat bahwa ada sebuah kebutuhan yang harus diberikan, digenapi. Dijawab persoalan ini. Apa? Lampu. Penerang. Maka dia mulai bekerja dengan bertekun. Katanya saudara, 6.000 bahan percobaan dia saudara. 6.000 dia kumpulkan, dia cari saudara. Dia kerjakan terus, 1.000, 2.000 dia kumpulkan, 6.000 saudara. Dan 10.000 kali pencobaan. Bukan pencobaan, apa namanya itu? Percobaan. Kalau pencobaan, ya. 10.000 kali percobaan dia coba, gagal, 1.000 kali gagal. Aduh saudara, kalau saudara 1.000 kali gagal gimana sih saudara? Coba lagi apa tidak? Ditolak 1 kali, coba lagi tidak?
1000 kali gagal. Dia kerjakan terus. Teman-temannya bilang, kau kan bodoh, sudah gagal terus, gagal terus, nggak akan berhasil kamu. Tapi dia enjoy, dia bertekun. Saudara, ketekunan itu pasti membuahkan sebuah hasil. Amin saudara. Ya. Dan akhirnya apa saudara? Dia berhasil menemukan lampu penerang, lampu pijar. 10.000 kali lebih percobaan yang dia lakukan. Dia bertekun. Berhasil. Itulah sebabnya tadi kita sudah mencatat bahwa apa saudara? Ketekunan adalah syarat mutlak untuk melihat janji Allah digenapi dalam hidup kita. Faktor terpenting dalam keberhasilan adalah ketekunan. Amin saudara. Bapak Pendeta Wiryo Hadi, dia berkata, kadangkala jarak antara kegagalan dan kesuksesan itu hanya satu langkah, yaitu ketekunan. Kadangkala jarak antara kegagalan dan kesuksesan itu hanya satu langkah, ketekunan. Satu langkah lagi seharusnya sudah berhasil. Tapi karena satu langkah itu kita berhenti, maka kita tidak dapatkan. Ada orang yang memukul tembok, pak. Aduh capek, pak. Dia malas saudara, sudah mau terbuka ke sana saudara, sudah mau terbuka itu. Dia pukul, tapi sedikit aja lagi dia berhenti. Orang melihat dari atas, sedikit aja sekali pukul kamu lagi, geprek, terbuka. Tapi karena dia berhenti, maka tidak terbuka. Kadangkala kegagalan dan kesuksesan itu hanya satu langkah, yaitu ketekunan. Amin saudara. Mau bertekun, amin. Sampai berhasil, sampai terjadi, sampai kita menuai apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, apa itu arti bertekun? Bertekun berarti memiliki kekuatan untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Bertekun berarti memiliki kekuatan untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Jadi dalam situasi yang sulit, saudara, disitulah diperlukan sebuah ketekunan. Jadi ketekunan itu walaupun ada sebuah tekanan, situasi, kondisi yang tidak enak rasanya, tidak menguntungkan rasanya, tetapi dia tetap setia mengerjakan. Ayat tadi apa saudara? Yang menjadi kehendak Allah. Demikian juga dalam studi saudara, bisnis saudara, pekerjaanmu, keluargamu, rumah tanggamu. Kalau kamu tidak bertekun mengerjakannya, melakukan yang terbaik, dengan senang hati, dengan enjoy, dengan bahagia mengerjakan, tidak menjadi beban, saudara. Pasti akan berhasil. Jadi walaupun di masa sukar, di masa sulit saudara, jadi ketekunan itulah yang harus terus dipegang karena disitulah nanti akan terjadi penuaian, janji-janji Tuhan. Ya, ini musim menuai. Kita sudah belajar minggu lalu, musim menuai. Kapan musim menuai?
Kamu berkata 4 bulan lagi kata firman Tuhan. Tidak, perhatikan sekarang. Sekarang musim menuai. Amin saudara. Jadi berbahagialah kita kalau kita menghadapi kesulitan, ujian, saudara, itu bahagia. Masa bahagia Pak Pendeta? Iya. Kebahagiaanmu pada saat kamu menghadapi kesulitan, menghadapi ujian, menghadapi tantangan saudara, sebab ujian terhadap iman kita akan menghasilkan apa saudara? Ketekunan. Coba baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kita baca sama-sama. Di depan sudah diganti cepat ya saudara. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang percaya katakan amin. Pandanglah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan yang di sini adalah sebuah pengertian ujian, bukan pencobaan karena keinginanmu, bukan. Kamu diuji, ya. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa saudara? Menghasilkan ketekunan. Jadi kadang orang bertanya begini saudara. Kenapa ya Tuhan mengizinkan aku dalam kesukaran sepertinya kok belum beres-beres. Aduh, tekanan, problem, aduh nggak selesai. Padahal aku sudah berdoa. Kadang kita berpikir seperti itu, dengarkan baik-baik. Mengapa kadangkala Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesukaran, tekanan, kesengsaraan, supaya kita belajar bertekun. Kalau tidak ada tekanan, kesukaran, kamu nggak ngerti yang artinya ketekunan. Betul tidak saudara? Kita ini kadang mau cepat naik saudara ya kan, mau cepat suruh. Padahal Tuhan lihat, nak kalau kamu langsung naik bus, kamu nggak kuat nak, pondasimu belum kuat. Dia tahu kamu bisa jatuh. Kalau kamu naik lebih tinggi saudara, saya mau tanya, mana orang kalau jatuh dari tempat ini, keprek jatuh saudara, mana lebih sakit kalau dia jatuh dari ini balkon ini, mana lebih sakit? Yang lebih tinggi. Jadi kalau Tuhan belum bawa kamu naik lebih tinggi, tekun terus karena ketekunanmu itu membangun pondasimu. Amin saudara. Sehingga pada saat kamu di atas saudara, maka kamu sudah ngerti, kamu enggak mudah goyang, enggak mudah jatuh. Ya. Jadi itu makanya kadangkala Tuhan mengizinkan proses, belum dapat lagi, belum lagi berhasil, belum lagi terjawab, proses lagi, bertekun lagi. Semua itu adalah untuk membuat kamu belajar bertekun, sehingga pada saat ketekunan itu terus kamu lakukan, maka keberhasilan datang. Engkau menjadi pribadi yang kuat. Nanti kita ke situ ya saudara. Coba kita belajar saudara. Apa yang dihasilkan dari sebuah ketekunan? Apa yang dihasilkan dari sebuah ketekunan? Tolong dibuka lagi Yakobus 1-nya tadi. Yakobus 1 ayat 4, tolong buka ayat 4-nya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ya. Jadi ketekunan itu tadi apa saudara? Ketekunan itu menimbulkan tahan uji.
Ya. Saya kelewat satu. Coba baca dulu Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Apa yang dihasilkan dari sebuah ketekunan? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Lucu ya, kok bermegah dalam kesengsaraan? Itulah firman Tuhan. Lihat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, perhatikan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Jadi saya mau tanya, ketekunanmu itu terbukti dari apa? Dari apa? Dari apa? Kesengsaraan. Kamu tidak terbukti bertekun kalau tidak menghadapi masalah-masalah, kesukaran, kesengsaraan, tekanan, penderitaan karena mengikut Yesus. Saudara, enggak terbukti ketekunannya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Katakan sama-sama, kesengsaraan, kurang keras, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Amin. Ayat 4 perhatikan, ayat 4. Dan ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Wow. Kamu sengsara, terus bertekun. Ketekunanmu menimbulkan hidupmu menjadi apa? Tahan uji. Jadi kalau ujian-ujian berikutnya datang, kau udah kuat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Sengsara menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau mau sampai kepada pengharapan yang kamu harapkan, apa dulu? Sengsara dulu. Katakan kepada kiri kanan, sengsara dulu lo baru berhasil. Jangan mau berhasil dulu, enggak mau sengsara. Ya, amin saudara. Proses dulu. Jadi ketekunan itu diproses oleh Tuhan. Tetap setia enggak ini? Tetap bertekun enggak ini? Untuk menuai. Tuaianmu udah tersedia loh. Jadi apa yang dihasilkan dari ketekunan? Kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Pertanyaannya, pengharapan apa? Pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Coba baca Yakobus 1 ayat 4. Di Roma tadi itu ada di atas ayatnya, saudara. Nanti saudara baca di rumah ya. Menghasilkan kemuliaan Tuhan. Tapi saya mau bagikan Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat 4 kita baca sama-sama. Tadi kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Dan biarkanlah apa? Ketekunan itu apa? Memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Amin saudara. Jadi tadi adalah saudara ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Saudara menjadi matang karena ketekunan saudara. Saudara menjadi dewasa.
Orang yang tidak bertekun pada masa sukar, saudara, dia enggak dewasa dalam menghadapi itu. Orang yang tidak bertekun dalam masa sukar, saudara, dia tidak menjadi bijaksana dalam dirinya. Dia menjadi tidak tahan uji. Dengar saudara, baik-baik, dengarkan. Jangan kamu berharap bahwa selama kita hidup kita tidak melewati masa-masa sukar. Masa sukar hari ini, kau tahan uji. Nanti masa sukar berikutnya, kau sudah berpengalaman, sudah punya sudah punya kekuatan, tahan banting. Pak ditempa, pak ditempa, pak ditempa, pak kamu tahan. Nanti mau naik level lebih tinggi lagi, pak ditempa, kamu digosipin, kamu difitnah orang. Kamu dibilang yang macam-macam, pak ditempa lagi saudara. Kamu sudah kasih kasih punggungmu seperti Tuhan. Dia kasih punggungnya saudara. Tapi kalau enggak tahan uji, lari. Ngapain aku begitu, enggak bawa, Tuhan ini enggak baik ah. Tuhan, itu dia mulutnya itu memfitnah saya, aku balas. Kamu enggak tahan uji. Coba di terjemahan firman Allah yang hidup. Yakobus 1 ayat 4. Tolong bisa dibuka enggak? Firman Allah yang hidup. FYAH. Terjemahannya. Yakobus 1 ayat 4. Kalau bisa dibuka saudara. Demikian firman Tuhan bilang. Coba perhatikan saudara. Sebab, ini ayat yang sama tadi. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Sebab itu, biarkanlah kesabaran atau ketekunan itu. Kesabaran saudara tumbuh, biarkan dia tumbuh. Dan jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Ini firman Tuhan loh. Biarkanlah kesabaranmu itu tumbuh, kata firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 4 tadi saudara. Dan jangan melarikan diri dari persoalan yang kamu hadapi, yang saudara hadapi. Karena, nah ini dia. Karena apabila kesabaranmu, kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Ini luar biasa loh. Nanti saudara buka. Ya, multimedia kita downloadlah semua terjemahan ya, biar bisa dibuka. Sekali lagi ya, sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi, karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Dari mana itu? Dari ketekunan. Semangat dong. Antusias dong, amin. Dihasilkan dari ketekunan. Ya. Jadi apa yang bisa kita catat? Catatkan baik-baik. Keberhasilan dalam mengerjakan kehendak Tuhan, visi Tuhan, arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, keberhasilan dalam mengerjakan itu adalah by product dari ketekunan kita. Keberhasilan adalah by product dari ketekunan kita.
Wah, enak sekali ya Yusuf ya. Dalam satu malam ya, jadi orang nomor 2 ya, di apa ya, di mana itu? Di Mesir ya, enak sekali seperti membalikkan telapak tangan. Dalam satu malam dipanggil oleh Raja Firaun, lalu dia diangkat jadi pembesar orang kedua setelah raja. Ih, enak ya, Yusuf ya. Enak dia, memang enak. Tapi enak enggak pada saat dia masuk ke sumur? Enak enggak pada saat dia mau dibunuh oleh kakak-kakaknya? Enak enggak pada saat dia dijual oleh kakak-kakaknya ke orang Mesir? Enak enggak jadi budak Potifar? Enak enggak difitnah oleh Tante Po? Enak enggak dimasukkan ke dalam penjara? Bertahun-tahun. Enak apa tidak? Enak apa tidak? Enggak enak. Jadi kamu gini, lihat keberhasilan seseorang itu bukan terjadi seketika. Sukses is byproduct from apa? Preference, ketekunan. Byproduct, ketekunanmu membuat kau berhasil. Jangan menyerah. Kalau menghadapi persoalan hari-hari ini, jangan putus asa. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Amin, saudara. Terus maju, terus maju, terus bertekun. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Tunggu nanti. Kalau Tuhan sudah lihat kamu, anakku ini, malaikat, buka semua itu. Udah. Biar mereka menuai apa yang mereka sudah doakan selama ini. Amin, umat pemenang. Bertekun dalam melakukan kehendak Tuhan. Bertekun dong. Masa enggak bertekun? Lakukan. Apa kata firman Tuhan? Lakukan. Aduh. Ini misalnya, aduh duitku, aduh. Hanya segini. Kasih persebulan lagi. Aduh, mati aku. Masa kamu berpikir begitu? Bertekun. Lakukan. Jangan ada yang mengganggu kita. Amin, saudara. Saya dapat duit ruko laku. Langsung tebas itu persepuluhan. Putuskan, kasihkan. Dibeli orang tanah. Saya kaget-kaget kok bisa harga segitu. Potong, persepuluhannya. Kasih persembahan khususnya. Gak ada yang mengikat. Bertekun. Bertekun. Itu pun tanya Tuhan, Tuhan, forward this money. What do you want? Runding sama istri. Kita berdoa. Istri kasih pandangan. Pak, gini. Oh, oke darling. Saya pun belajar. Tik. Lihat. Belajar. Karena itu yang Tuhan taruhkan. Ya. Sampai larut malam belajar. Lihat apa ini arahannya. Ini videonya dari YouTube. Gunakan YouTube-mu dengan baik untuk belajar.
Di situ banyak ilmu, juga banyak setan. Tapi ilmunya yang kita ambil. Amin saudara? Bukan setannya yang kita lihat-lihat. Cari, belajar, investasi, belajar ini. Kamu banyak di situ. Kami sharing sama Bang Pepen, Kak Nanda, dia kasih ayat, iya juga ya. Tanamkan, letakkan di sana. Woi, di luar negeri. Gimana caranya? Belajar, tik, cari bagaimana caranya. Jangan dapat duit, langsung dikunyah. Belajar bertekun. Amin. Amin. Ya. Jadi apa? Jadi ketekunan adalah syarat mutlak untuk melihat janji Allah digenapi dalam hidup kita. Bertekun ya, berdoa terus. Doa itu saudara, itu pukulanmu. Doa kamu sekali kamu berdoa, sekali kamu berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi, tidak jemu-jemu, tembus saudara. Doa itu adalah tindakan imanmu. Salah satu. Orang yang gak punya iman gak akan mau berdoa. Malas gak jadi kok. Doa itu tindakan imanmu. Apapun persoalanmu, kau bawa kepada doa dengan bertekun. Kau sedang pukul supaya terjadi sebuah perubahan. Dalam nama Yesus. Keluargaku berhasil. Dalam nama Yesus suamiku diberkati. Dalam nama Yesus anak-anakku diberkati. Kamu pukul terus saudara. Bertekun dalam membaca firman. Apakah saudara baca firman? Ya, dalam pelayanan kita, hal pondasi dasar adalah pujian penyembahan kepada Tuhan, doa, dan firman Tuhan. Kamu gak lakukan yang tiga ini, kamu rapuh. Kekuatan kita itu ada dalam pondasi ini. Doa, pujian penyembahan, firman Tuhan. Hidupi setiap hari. Kamu akan dikasih Tuhan hikmat dan kekuatan. Ada problem, ada masalah, kamu tenang, kamu gak kasak kusuk. Tuhan kasih kamu hikmat. Bisnis apa yang akan kau kerjakan, Tuhan kasih hikmat. Yang tentu tidak akan menjauhkan kamu dari Tuhan. Tentu. Halo? Oh ya sudah. Yang terakhir. Bertekun yang ketiga ya. Bertekun berarti apa? Mengembangkan potensi atau kemampuan diri untuk melakukan kayaknya habis baterai deh ini. Udah kosong. Haleluya. Apa tadi saudara yang ketiga? Bertekun berarti apa? Mengembangkan diri, mengembangkan potensi atau kemampuan diri untuk melakukan yang lebih baik. Itu bertekun. Bertekun itu bukan hanya begini ya tetap mengerjakan, enggak. Mengembangkan potensi dirimu, mengembangkannya, melakukan yang lebih baik.
Sehingga lewat apa yang kau kerjakan, Tuhan senang, Tuhan dipermuliakan. Amin saudara? Ya. Jadi apa yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan, apa yang Tuhan percayakan bagimu hari ini apa? Apa? Bisnis, apa saudara? Pekerjaan, pendidikan, ya, Tuhan percayakan kamu uang 1 juta, dengar ya, dengar baik-baik ya. Uang itu tes, kamu dites. Kamu bisa kelola enggak 1 juta? Kamu lakukan enggak apa yang terbaik ini untuk 1 juta? Kamu lakukan enggak firman Tuhan? Kalau kamu dilihat Tuhan berhasil dalam tes 1 juta, dengarkan, kamu akan dipercaya 10 juta. Kalau dalam 10 juta kamu dites dengan uang itu saudara, kamu kelola dengan benar, takut akan Tuhan, lakukan apa yang menjadi firman Tuhan, bukan mau kamu berfoya-foya saudara, kamu akan dipercaya 100 juta. Percayalah. Kalau saudara dipercaya hari ini menjadi aser, kerjakan. Belajar aser yang baik gimana ya? Tik, cari Mbah Google, cari di YouTube, ya kan? Dengar arahan dari koordinator. Cari, menjadi aser yang baik itu mulutnya harus ke atas. Terbuka. Jangan, orang gak suka lihat begitu. Rapi, bersih, harum. Mandi dulu sebelum ke gereja. Jangan bau beli deodoran. Beri yang terbaik. Itu bertekun. Permainan musik kita nggak begitu-begitu aja. Orang yang bertekun dia mengembangkan diri dengan baik. Nggak puas dengan apa yang sekarang, dia mau beri yang lebih baik bagi Tuhan. Dia bertekun mengerjakannya. Nggak ada sungut-sungut dalam melayani. Amin saudara? Amin saudara? Berikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Semua melayani di rumah Tuhan. Ya, tapi tentu ada keteraturannya. Kalau kamu mau mendaftarkan diri untuk komitmen pelayan, kan sudah ada aturan, sudah dibaptis, ya, hidup berjemaat, sudah mengikuti pengajaran dasar TC, ya. Ikuti. Jadi kalau belum ikut TC ya ikuti TC dulu. Tolong GKS perhatikan ya. Ikuti. Gitu. Bertekun. Jadi kamu itu naik itu karena ketekunan, buah ketekunanmu. Ya enggak diangkat begini naik. Bisa aja, tapi nanti pada saat jatuh kamu sakit sekali. Pada saat didisiplin, aduh lari. Enggak tahan uji. Ditegur, didisiplin, ditegur supaya melewati ketekunan, lari. Enggak tahan uji. Jadi ikuti aja ketekunannya. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudara. Saya percaya anak-anak Tuhan pasti berhasil kok. Amin saudara. Tinggal buah ketekunannya aja. Hari ini kita minta roh ketekunan memenuhi kita. Amin saudara. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama.